bergerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Pagi Bu. Pagi Pak. Bisa kita Bu sebentar ngobrol-ngobrol Bu? Kemana Bu hari ini? Sehat Pak. Ngajar di kelas berapa tadi Bu? Bu, hari ini kita akan melakukan praobservasi Bu. Nah, sebelum saya mengamati nanti Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di observasinya Bu. Nah, adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya. Mengapa kita perlu melakukan praobservasi? Tentunya sebagai persiapan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran nanti pada anak didik kita Bu. Nah, saya akan menanya beberapa hal Bu terkait dalam praobservasi ini. Yang mau saya tanyakan Bu, materi apa? Sebelumnya mata pelajaran apa nanti yang akan Ibu ajarkan? Kemudian apa materi pembelajaran IPAS yang ingin Ibu sampaikan nantinya waktu observasi? Ini Pak, materi tentang pengenalan bagian-bagian tumbuhan dan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, pada mata pelajaran IPAS dengan materi pengenalan bagian-bagian dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri ya Bu. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuannya kan siswa bisa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan siswa mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut, dan siswa juga bisa menaikkan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut untuk tumbuh, berkembang biak dan mempertahankan diri. Ada berapa tadi tujuan yang ingin Ada dicapai? 3. 3 ya. Nah, kira-kira dengan tujuan yang ketiga tujuan tadi, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu terapkan seperti apa? Area pengembangannya Bu? Area pengembangan Iya, seperti pengetahuan ya Bu. pengetahuan dan keterampilan. Kayak mana kira-kira area pengembangan dalam pengetahuan itu yang sudah Ibu rancang? Kan kalau bagian pengetahuannya itu dia mampu mengidentifikasi latar belakang tumbuhan itu. Terus kalau untuk keterampilannya mereka mampu mencontohkan gambar yang nanti di media saya buat tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, kemudian Bu, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Strateginya yang saya siapkan Pak, pelajarannya terdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Berarti awalnya nanti Ibu akan membentuk kelompok ya dalam pembelajaran ini. Dipetakan dulu ya. Iya, sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa ini baru dilakukan pembelajaran ya. Kemudian Bu, saya mau bertanya lagi terkait pembelajaran yang sudah Ibu rancang, penerapannya sudah Ibu sampaikan tadi, strateginya. Kira-kira penilaiannya seperti apa Bu? Melalui penilaian berpilihan ganda. Setelah pembelajaran dikasihkan soal dalam bentuk pilihan berganda. Nah, selanjutnya bagaimana persiapan atau media yang sudah Ibu siapkan dalam observasi ini? Media gambar ya Pak, media gambar tentang fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Nanti Ibu akan siapkan gambar-gambar bagian-bagian tumbuhan seperti daun, Batang. begitu. Nah, kira-kira kapanlah Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Minggu depannya di kelas berapa Bu? Kelas 6 juga. Kira-kira jam berapa? Jam pelajaran berapa?
sampai ketemu ya Bu nanti di pembelajaran di minggu depan di les pertama dan kedua di kelas 6 ya Bu ya. Nanti saya di sana Bu akan mencatat beberapa hal terkait supervisi yang akan saya lakukan ya Bu. Nah jadi sampai ketemu ya Bu di minggu depan ya Bu. Ya tetap semangat Bu. Salam Bu. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke, di sini sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Udah. Di sini siapa yang tak hadir hari ini untuk aktiviti kita? Serida sama si? Sisil. Oke, Serida sama si Sisil ya, dari absen ya. Serida tadi sama si Sisil. 2 orang berarti ya hari ini ya. Oke, di sini Ibu mau membawakan materi IPAS ya. Pelajaran kita. Udah. Di IPAS ini Ibu mau menerangkan tentang bagian-bagian tumbuhan, fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Udah. Udah semua memperhatikan. Udah apa yang tadi Ibu bilang? Pelajaran apa? Oke. Jadi dari sini pelajaran ini ada tujuannya yang mau kita pelajari. Kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan, fungsinya, baru kita bisa menyesuaikan atau mengaitkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu untuk bertahan hidup, udah, untuk berkembang biak dan sebagainya. Oke. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu ya. Udah mengerti ini kan bagian-bagian tumbuhan mana lah yang namanya akar? Ini mah di atas, di bawah atau kenapa? Namanya akar. Di atas akar itu ada namanya batang. Di atas batang ada namanya bagiannya ada apa namanya? Daun. Di bagian daun, di antara bagian daun ada yang namanya apa ini? Bunga. Dan buah. Oke, di dalam buah ada apa? Biji. Oke, sampai sini sudah agak mengerti lah ya, sudah paham ya. Bisa kita lanjutkan lagi ya. Jadi di akar ini fungsinya untuk menyerap ya, menyerap air ataupun pupuk, itulah bagian dari makanannya ya. Itulah fungsi namanya akar. Udah, batang ini fungsi dari batang itu sebagai tiang penegak ya. Memang ada sebagian tumbuhan itu ya nggak tegak, contohnya kayak kakinya menjalar ya. Tapi sebagian besar dia untuk fungsinya sebagai penegak ya, untuk memberi bentuk pada tumbuhan. Di daun inilah fungsinya untuk mengolah makanan ya. Mengolah makanan berarti dia fungsinya untuk berkembang, untuk apa? Bertahan hidup. Apa yang dari ini ya, akar ya. Yaitu ada namanya bagiannya bunga. Bunga itu itulah tempatnya nanti dia berfungsi untuk berkembang biak ya. Kenapa berkembang biak? Dari situlah nanti dia bisa tumbuh. Kalau udah tua dia kan bisa bunganya dia apa, karena kebagian bijinya untuk ditanam
dan fungsi dari bagian-bagiannya. Sudah? Fungsi dari tumbuhan bunga mawar dan bagian-bagian tumbuhannya. Oke, batang akan seperti itulah. Sudah? Sudah? Sudah belum? Cepatlah. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan bunga mawar dan fungsi bagian-bagiannya. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Oke, kalau sudah kita akhiri perjumpaan kita. Kita berdoa ya, berdoa penutup ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Selamat siang Bu Wike. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik, Pak. Iya. Baik Bu, pada percakapan kita pada pasca saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah berjalannya kegiatan pembelajaran di kelas tadi Bu? Sedikit tegang sih ya, Pak. Tapi bisa diatasi kok ketegangannya. Jadi proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Iya, syukurlah ya Bu bisa berjalan dengan baik. Bisa Ibu jelaskan area pengembangan dan langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Tahapannya kan, Pak, saya telah membuat perangkat pembelajaran. Iya. Namun area pengembangannya area pengetahuan dan keterampilan. Nah, area pengetahuan siswa dapat memahami bagian-bagian tumbuhan, sedangkan area keterampilannya siswa sudah mampu menggambarkan bagian-bagian tumbuhan. Baik. Area pengembangannya adalah pengetahuan dan pengembangan yang menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya, Pak. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang terjadi ketika pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan dan hambatan yang terjadi menurut saya ya, Pak, kayak masih ada siswa yang tidak mau terlibat atau siswa yang kurang aktif gitu, Pak. Siswa yang kurang aktif dalam kelompok ya Bu? Iya, Pak. Dan hanya mengandalkan temannya ya? Iya. Kenapa kira-kira itu terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok kan, Pak, belum sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Karena kita mengetahui ada gaya belajar sesuai kebutuhan anak ya, Pak, seperti visual, auditorik, dan kinestetik ya, Pak, sehingga anak belum merasa nyaman. Itu akan menjadi rencana kedepannya ya Bu, untuk meningkatkan pembelajaran ya Bu. Ibu akan membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan anak tadi ya Bu, seperti kinestetik, auditori, dan visual ya Bu. Nah, semoga kedepannya yang Ibu rancang itu akan menjadi pembelajaran dan menjadi pembelajaran Ibu kedepannya bisa semakin bagus ya Bu. Terima kasih Bu.